Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya anak-anak hebat, apakah sudah mengenal apa itu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air? Nah, jadi PLTA itu merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Lalu, apa yang dinamakan dengan energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Nah, energi kinetik itu sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial itu merupakan energi yang hanya dimiliki oleh benda pada ketinggian tertentu. Nah, energi potensial ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kenapa energi potensial ini ada di dalam pembangkit listrik tenaga air? Karena air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Lalu, apa komponen yang harus ada dalam PLTA? Itu yang pertama, bendungan atau waduk. Nah, bendungan ini berfungsi sebagai penyimpan air. Selain itu, bendungan digunakan untuk menaikkan permukaan air agar air dapat bergerak dan menghasilkan tenaga. Yang kedua, pipa pesat. Pipa pesat ini gunanya untuk menyalurkan air menuju ke turbin. Yang ketiga, turbin. Turbin berfungsi untuk mentransformasi energi potensial air menjadi sebuah energi mekanik. Nah, yang keempat, generator. Nah, generator itu berfungsi menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi mekanik yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah jalur transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan listrik dari PLTA menuju rumah. Nah, jadi ini merupakan komponen yang harus ada dalam PLTA. Oke, anak-anak hebat, di Indonesia
waduk itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Karena waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Nah, air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu, air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Nah, perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generasi. Kemudian, selain dari pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air waduk, ada juga yang memanfaatkan gelombang laut atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut, disingkat PLTGL. Nah, pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini bekerja dengan cara aliran gelombang laut yang mempunyai energi kinetik masuk ke mesin konversi energi gelombang. Kemudian, dari mesin konversi aliran gelombang ini dialirkan menuju turbin.
Nah, di dalam turbin, energi kinetik yang dihasilkan gelombang digunakan untuk memutar rotor. Kemudian, dari perputaran rotor inilah energi mekanik yang kemudian disalurkan menuju generator. Nah, di dalam generator, energi mekanik ini dirubah menjadi energi listrik. Jadi, bedanya kalau PLTGL ini yaitu memanfaatkan gelombang laut untuk memutar turbin. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat energi matahari bagi kehidupan. Nah, kita mengetahui bahwa di alam terdapat sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, kalau matahari ini merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, lalu apa manfaat energi matahari bagi kehidupan? Nah, manfaatnya yang pertama itu memberi penerangan, yang kedua mengeringkan pakaian, yang ketiga sebagai proses fotosintesis, yang keempat vitamin D, yang kelima dapat menguatkan tulang. Nah, masih banyak lagi manfaat energi matahari bagi kehidupan. Ini merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh manfaat matahari bagi kehidupan. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Ada tugas yaitu halaman 88. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.